Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman, umur 32 tahun. Saya selaku owner dari Kita Jus yang sekarang sudah ada 2 cabang. Cabang yang pertama di Jalan Kabupaten nomor 105 dan di Jalan Balai Kambang di nomor 06. Awal mula usaha saya itu bukan di jus sebenarnya. Di tahun 2017 kita bisa dikatakan jualan musiman. Salah satu contohnya dengan bermodalkan hanya 400.000 kita bisa menghasilkan uang berlipat-lipat dengan berjualan musiman. Salah satu contohnya sepatu roda. Waktu itu saya berusaha untuk menekuni di bidang dagang, yaitu di musiman. Itu 2017 di musim sepatu roda itu saya hanya bermodalkan 400.000 dan hanya mendapatkan kurang lebih 3 item yang harus dijual. Di sanalah hasil dari itu kita berkembang dijadikan modal seterusnya. Sampai saat ini berasal dari modal 400.000. Dari awalnya cuma jual 2 sepatu roda sampai akhirnya kita bisa kulaan 1 kontainer full dari Surabaya karena modalnya yang sangat kecil dan hasilnya yang alhamdulillah barokah. Setelah itu kita masih di 2017 tetap menekuni di jualan musiman. Waktu itu kita ada musim es kepal Milo dengan modal yang cukup kecil dan alhamdulillah dari sana juga kita bisa mendapatkan satu tempat hunian yang alhamdulillah sampai saat ini kita miliki. Di sana juga es kepal Milo benar-benar viral waktu itu, waktu zamannya dulu. Waktu itu kita berjualan di Monumen Ale Lancor, di alun-alun Monumen Ale Lancor, karena keterbatasan modal sebenarnya waktu itu. Kita tidak bisa sewa outlet dan akhirnya berawal dari jualan itu kita dikembangkanlah ke jualan yang lainnya juga di alun-alun Ale Lancor, seperti itu. Di tahun 2018 kita sudah mulai mengembangkan lagi usahanya. Salah satu contohnya juga kita sudah pernah jualan mainan. Itu kayak kalau musim dulu kita pernah jual mainan balon seperti itu. Terus kita juga punya usaha mainan boneka. Di sanalah kita juga meraih keuntungan yang alhamdulillah puas untuk saya selaku UMKM Pamekasan. Dan di sana juga di 2019 saya mulai menekuni usaha di bidang bakul buah. Bakul buah itu dulunya kita cuman hanya bisa jual beberapa kilo dalam 1 hari untuk awal, dan akhirnya kita punya inisiatif dari jualan jeruk. Akhirnya kita mengembangkan jeruk ini mau dijadikan apa agar kita bisa keuntungannya lebih banyak. Di sanalah kita jual yang namanya juga minuman jeruk peras. Dari jeruk peras lah kita bisa meraih omset yang lebih daripada kita jual buahnya. Nah, di sanalah kita berpikir gimana caranya kita meraih keuntungan yang lebih baik lagi dari penghasilan sebelumnya. Berkembanglah kita jualan minuman pop es yang cuman dengan satu rentengnya aja cuman 10.000 waktu itu. Itu bisa menghasilkan, kalau kita jual 5.000 untungnya sudah wah lumayan. Kita dari jual pop es pakai manual, waktu itu saya ingat pakai manual, blender manual. Dari sanalah
dari hasil jual popes itulah kita bisa beli satu buah blender yang cukup lumayan lah harganya, kurang lebih 200.000 waktu dulu saya ingat. Di sana kita cobalah buah-buah yang lain dan akhirnya disitulah kita jus baru dimulai di tahun 2018 sampai saat inilah kita jus alhamdulillah sudah punya 2 cabang seperti itu. Kita jus, kendala kita waktu jualan mungkin saat ini satu, pada buah yang mungkin mengikuti musiman, contohnya seperti mangga. Kalau memang mangga tidak ada musimnya, udah kita tidak dapat dari manapun. Sudah kita usahakan cari di luar Madura pun kita susah. Jadi untuk saat ini kendalanya terutama di buah ketika tidak musim. Dan ketika buah itu musim, kita mulai coba untuk saat ini belajar untuk memfrozen. Salah satunya Mas ya, seperti strawberry kita coba sendiri frozen, alpukat. Karena apa? Kendalanya di alpukat ini ketika tidak musim, harga alpukatnya yang sangat-sangat mahal. Bisa jadi itu dalam 1 kilo alpukat untuk selama ini kita alami sudah per kilonya pernah di harga 80.000 per kilo. Ketika di harga 80.000 kita tidak meraup keuntungan sepeser pun, malah kita bisa dikatakan minus. Cuman keuntungan saya selama ini ketika subsidi silang, ketika alpukat di harga 80.000 kita ambil keuntungan di buah yang lain. Jadi kita tidak pernah mengurangi porsi kita yang memang harusnya segitu, ya sudah kita memang kasih segitu. Jadi kalau takaran ataupun resep kita tidak pernah merubah. Kendalanya cuman di sanalah kita harus mensubsidi silang istilahnya. Kita ambil dari buah jambu yang begitu murah atau kita ambil keuntungan dari melon dan buah yang lain. Tidak apa-apalah di alpukat kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi di buah yang lain kita ada keuntungan seperti itu. Media promosi kalau kita pribadi di jus memang real, kita tidak menggunakan media promosi media sosial. Jadi kalau orang bilang ini real, memang promosinya dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Saya yakin dari mulut ke mulut, mungkinlah dari itulah berkembangnya kita jus itu cepat. Nah dari sanalah kita jus dikenal banyak orang, bukan karena dari media sosial waktu itu. Memang benar-benar real kita jualan yang apa adanya, kita jual memang jus buah apa adanya, tidak menggunakan pemanis buatan atau apa, memang dikenalnya seperti itu. Kita jual sendiri waktu itu, saya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Hanya bisa cuman untuk istirahat, sholat, seperti itu aja. Media sosial memang benar-benar kita tidak sentuh waktu itu. Mungkin kita jus bukan jus pertama kali di Pamekasan. Bahkan kita jus ini dikatakan masih baru saja. Cuman kenapa kita jus berkembangnya cepat dan bisa bertahan sampai saat ini dan bisa berkembang sampai saat ini? Salah satu resepnya mungkin kalau jualan jus sudah mungkin rasa boleh sama. Bahkan saya yakin di luaran sana jus-jus yang lain itu bahkan lebih enak, bahkan lebih ini. Cuman kenapa kita jus bertahannya supaya satu, kita membangun kepercayaan yang memang benar kita jaga.
dan kita menganggap customer ataupun pembeli kita itu adalah raja lah istilahnya. Jadi benar-benar kita diusahakan untuk semaksimal mungkin untuk melayani customer, dan terutamanya kita memang usahakan buah-buah yang memang premium. Kita tidak pernah ambil buah yang memang BS lah, katakanlah. Ada yang kadang ada yang ambil buah BS, kita tidak pernah. Dan syukur alhamdulillah untuk suplai buah yang saat ini mulai dulu sampai sekarang ini tetap di bakul buah yang memang juragan saya punya gitu. Jadi gini, kalau cerita mengenai kita jualan yang awalnya di emperan trotoar, waktu itu kita mulainya dari alun-alun Alek Lancor itu, terus berpindahlah ke samping BNI. Waduh, kendalanya cukup berat. Kita harus menghadapi aturan pemerintah, aturan perda yang tidak boleh berjualan di trotoar. Memang benar. Syukur alhamdulillah, karena itulah kita Jus mulai mengembangkan usahanya itu dari trotoar, karena selalu diusir sama Satpol PP yang notabene memang itu sudah tugas dan memang kita yang benar-benar salah gitu loh. Cuma dari desakan pemerintah lah kita Jus sampai saat ini berkembang. Saat ini tuh punya 2 cabang seperti ini dan 2 outlet yang cukup, menurut saya lah, cukup besar lah gitu lah. Ya syukur alhamdulillah, karena adanya desakan dari pemerintah yang untuk menuntut kita harus berkembang. Jadi jadilah UMKM yang cerdas menurut saya. Kenapa memang didesak seperti itu? Karena kita harus berkembang. Kalau kita tetap di sana mungkin ya nggak mungkin, untuk kemungkinan nggak seperti inilah usaha kita. Jadi seperti itu, saya bersyukur banget untuk pemerintah, khususnya pemerintah Pamekasan yang sudah memberi kesempatan berkarir saya mulai dari trotoar sampai kita bisa mengembangkan usaha yang menurut saya sudah besar untuk saat ini. Ini ada cerita dari salah satu pelanggan. Mungkin dia memang langganan saya mulai dari kita jual awal-awal. Jadi gini, ketika saya jualan, ada satu pelanggan yang notabene kalau tidak saya yang bikin, dia tidak mau. Loh, kenapa kok tidak mau Mbak, kata saya. Beda Mas. Beda apanya? Wong istri saya kan juga sama, resepnya sama dari saya. Beda Mas. Beda kenapa Pak? Beda yang buat, katanya. Loh, emang diminumnya pas beda kalau saya yang buat atau istri saya yang buat? Beda Mas. Kenapa? Ya nggak tahu sih, kalau Mas yang bikin mesti lebih enak, katanya. Loh, enggak lah, bukan gitu mestinya, katanya gitu. Jadi sampai orang itu, saya waktu itu tidak berjualan, hanya istri waktu itu. Orang itu bela-belain balik karena bukan saya katanya yang bikin gitu. Padahal satu resep, satu takaran sudah. Tapi sebenarnya cuman pikiran logikanya aja mungkin yang ini ngerasa beda aja. Jadi saya rasa meskipun sekarang ini yang dipakai memang benar-benar satu resep, tidak pernah ngerubah dari dulu sampai sekarang. Mungkin kendalanya ketika beda di musim buahnya saja. Ketika di musim hujan kualitas buah memang benar-benar kurang baik atau gimana, mungkin rasanya kan berdampaknya beda. Jadi bukan dari segi takaran atau kita ngurangi buah, enggak, sebenarnya sama, cuman dari itunya aja.
harapannya ke belakang untuk utamanya kita JUS, mudah-mudahan ke belakang bisa berkembang lebih baik, lebih banyak pelanggan, terutamanya bagi masyarakat Pamekasan. Ya mohon maaf untuk sebelum-sebelumnya, mungkin kalau memang ada komplain ya mohon maaf. Ya, kita juga sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidak ada komplain. Ke belakangnya kita JUS insya Allah akan ada pengembangan usaha yang mungkin di bidang makanan juga, dan juga mengembangkan minuman, grosir. Kita akan menerima grosir juga, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah banyak kerjasama dengan event-event dari semua kantor, sampai kita sudah pernah mengadakan bekerja sama di event wedding juga sudah pernah. Dan alhamdulillah nantinya kalau memang Allah menghendaki, kita akan berusaha di bidang JUS lebih profesional lagi yang akan dikembangkan di kota besar, kota lainnya. Pesan dari saya untuk UMKM, baik yang baru mau bermulai usaha ataupun yang sudah berjalan, terutamanya yang masih ada di pinggiran ataupun masih mau buka usaha, jangan takut, karena usaha kita itu adalah sudah ada rezekinya masing-masing. Jualan boleh sama, ya kan? Jualan boleh sama, cuman yang membedakan rezekinya saja. Jadi positif aja ketika ada penjual yang sama. Mungkin kalau penjual yang satunya itu rame, kita sepi, mungkin rezekinya kita seperti itu. Jadi saran saya, sabarlah saja, karena semua sudah ada jalan masing-masing. Ya, nikmati saja prosesnya, tunjukkan hasilnya. Seperti itu slogan. Terima kasih untuk masyarakat Pamekasan khususnya. Jangan lupa mampir ke kedai kita JUS yang beralamatkan di Jalan Kabupaten nomor 105 dan Jalan Balai Kambang di nomor 06 di samping SMPN 2 Pamekasan. Yang cabang 2 itu adalah cabang baru kita. Saya Ahmad Taufikur Rahman dari owner kita JUS mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua UMKM. Jadi saya tidak niat untuk menggurui, cuman ini adalah sedikit pengalaman saya meniti usaha saya. Siapa tahu ke belakangnya jadi inspirasi juga bagi adik-adik yang mau membuka usaha di bidang apapun. Yang penting kita berusaha, berdoa, sabar. Itulah kunci sukses saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ketika ada salah-salah kata ya. Terima kasih saya ucapkan atas support terbaiknya dari kedua orang tua serta dukungan terbaik dari keluarga besar kita JUS, dari istri saya terutamanya atas dukungannya. Terima kasih dari tim, semua tim kita JUS sudah membantu selama ini berproses sampai besar seperti ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.